Sahabat Abdullah bin Abbas itu kan ulamanya sahabat, orang paling alim di zaman itu. Beliau mengatakan hujan ini dicampuri oleh Allah dengan campuran air surga. Kalau campurannya itu buahnya, maka hujan yang turun. Ada satu cerita orang ateis itu datang ke Sayyidina Ja'far As-Shadiq, cicit Rasulullah SAW. Dia nggak percaya Tuhan. Singkat cerita, Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tusturakum ya ahlal dargi wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbati wa ya ahlal nur. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, Alladzi ja'ala lakumul arda. Alladzi yaitu Tuhan yang telah menjadikan lakum untuk kalian al-arda bumi, firasyan ay bisalton, yaitu firas niku seperti tikar begitu. Was-samaa binaa, dan juga menjadikan langit binaan sebagai atap. Bumi dijadikan sebagai hamparan bagaikan tikar, langit dijadikan sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah menurunkan dari langit air hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, maka sebab air hujan itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan beraneka ragam buah-buahan rizqan lakum, sebagai rizki untuk kalian wahai manusia. Ta'kulunahu wa ta'lifunahu bihi dawabakum, yang kalian makan, yang kalian juga memberi makan pada hewan-hewan ternak kalian. Fala taj'alu lillahi andada ay syuraka fil ibadah, maka jangan sekali-sekali kalian menjadikan bagi Allah para sekutu-sekutu di dalam beribadah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui bahwasanya Allah yang menciptakan itu semua. Hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan mengajak semua manusia
yang diberi akal pikiran untuk merenung setelah kemarin di ayat sebelumnya Allah mengajak berpikir, merenung bahwasanya kita manusia itu makhluk diciptakan, bukan pencipta. Begitu juga manusia-manusia sebelum kita. Maka di ayat selanjutnya ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk merenung lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini firasyan. Setelah menciptakan manusia, tentunya membutuhkan tempat untuk hidup, maka bumi ini diciptakan oleh Allah. Yang menarik di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bumi ini firash, hamparan bagaikan tikar. Maksudnya apa itu? La ghayatan fis salabah, yaitu tidak terlalu keras seperti batu atau marmer, juga tidak terlalu lembek seperti bubur atau agar-agar. Bumi ini kalau kita teliti, tanah itu loh, itu subhanallah teksturnya itu enggak keras-keras nemen, ya enggak empuk-empuk nemen. Di bumi ini kan ada lautan, ada daratan. Daratan ini rata-rata banyak berisi yang namanya tanah, walaupun ada batu, walaupun ada yang gembur, ya. Nah, tanah ini enggak keras, enggak terlalu keras, enggak terlalu gembur. Sehingga apa? Manusia mau bangun rumah bisa, pondasi dibangun. Coba andaikan tanah ini dijadikan oleh Allah kerasnya seperti batu semua, sak dunia ini dibuat seperti batu semua. Subhanallah, repot manusia nanti. Nanam tidak bisa, buat rumah repot, ya, serba keras semuanya. Belum lagi kalau punya anak main jatuh, ya, langsung nyonyor, ya. Jatuhnya di bumi yang kerasnya seperti batu, wah, ya bahaya. Tapi coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan bumi ini seperti virus, seperti tikar yang sampean tempati itu. Ada empuk-empuknya, ada keras-kerasnya, teksturnya itu pas. Subhanallah, kadang-kadang seperti ini kita tidak pernah kepikiran. Tanah ya sudah biasa. Padahal kalau kita meneliti dan memikir, merenungi tanah, kalau kita ambil, kita renungi, subhanallah, tanah dibuat seperti ini. Enggak gembur, tidak juga terlalu keras. Ini alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kenapa bumi ini disebut al-arda? Ard itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia maknanya bumi. Kenapa disebut bumi? Kenapa disebut al-ard? Innama sumiyatil ardu ardan li'annaha ta'arrada, li'annaha ta'ridu ma fi batniha, ay ta'kulu ma fiha. Bumi ini disebut ard karena bumi ini bisa menghancurkan apapun yang ada di dalamnya. Nek wis ditutup di bawah bumi, maka akan hancur, lama-lama akan hilang. Itu disebut bumi karena memang bisa menghancurkan segala sesuatu yang ada di isinya. Atau
li'anna tata'arradu bil hawafir wal aqdam. Karena bumi ini, tanah ini itu bisa memakan telapak-telapak baik dari manusia ataupun hewan. Makanya wong niku nek ten sawah terus sikile kan napa niku nek dorong Jawa rangen. Nggih. Rangen. Kenapa? Karena memang bumi ini tekstur tanah itu memang bisa memakan kulit-kulit telapak-telapak kaki tadi itu. Ini menurut sebagian ulama. Walhasil kalau kita teliti ini, bumi dijadikan oleh Allah berupa virus, hamparan tanah yang begitu pas, enggak keras, enggak empuk, tapi juga kuat gitu loh. Nek kita bangun rumah itu kan dipondasi sampai kotak, dicor semua, baru dikasih tanah, sehingga tanah yang ada di dalamnya ini enggak kemana-mana karena berada di dalam pondasi. Coba kita lihat ini, pulau ini, bumi ini, pinggir-pinggir pulau yang di pantai-pantai itu enggak ada pondasinya. Allah enggak ngecor pinggir-pinggirnya itu, enggak. Tapi subhanallah, bumi ini ditempati ribuan tahun, bahkan jutaan tahun mungkin dari Nabi Adam. Tapi bumi itu tidak hancur gitu. Kalau kita buat rumah tidak ada cor-corannya, lama-lama tanahnya bisa kesana kemari. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bumi ini tanah yang tidak keras, tidak terlalu empuk, tapi kuat. Ya. Ini kita diajak merenung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nikmat besar. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bumi ini diisi daratannya dengan tanah yang mana tidak terlalu keras, tidak terlalu empuk. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Sehingga manusia menempati bumi ini enak. Kemudian was-samaa'a binaan, dan langit dijadikan oleh Allah sebagai atap. Langit dijadikan oleh Allah sebagai atap. Kullu sama'in mudbikatun 'alal ukhra mithlul qubbah. Setiap langit itu menutupi langit yang lain, 'alal ukhra mithlil qubbah, seperti kubah. Jadi langit itu saling menutupi. Langit pertama, kemudian langit kedua lebih besar, menutupi yang pertama, ketiga lebih besar, menutupi yang bawahnya. Terus seperti itu, kayak kubah masjid ini. Ini menurut pendapat Ibnu Abbas. Kemudian wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Dari langit itu Allah menurunkan hujan, yang mana air hujan ini adalah sumber kehidupan. Bumi gersang, bumi nggak ada air, turuni hujan, akhirnya tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan, rerumputan tumbuh, buah-buahan tumbuh. Dari sebab air itu akhirnya tumbuh-tumbuhan menyerap zat-zat yang ada di bumi dengan bantuan air, sehingga bisa tumbuh jadi buah ini, buah itu, jadi padi, jadi gandum dan seterusnya, dimakanlah oleh manusia, jadi rizki untuk kita. Karena itu di sini disebutkan oleh Allah, sebagaimana juga di ayat yang lain, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rizki kalian dan apa-apa yang dijanjikan, yang kalian diberi janji oleh Allah. Manusia ini hidup kan dijanji ini Gusti Allah dapat rizki. Nah, rizkinya Allah itu dari langit, alias tadi itu air hujan turun ke bumi, jadilah berbagai macam tanaman, tumbuhan, makanan dimakan manusia. Para ulama mengatakan hujan yang turun itu ada berbagai macam pendapat.
Pertama, air hujan itu adalah ma'un yakhruju min tahtil arsy. Air hujan itu adalah air yang turun dari bawah arsy. Arsy itu atap yang paling tinggi. Di atasnya langit, paling tinggi arsy itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian setelah turun air itu dari arsy, ditempatkan di langit dunia, air tersebut oleh para malaikat ditaruh di satu tempat yang namanya Al-Abzam. Di langit pertama itu ada satu tempat penampungan hujan yang namanya Al-Abzam. Setelah itu baru mendung datang seperti kayak spon gitu, kata ulama, kayak spon gitu, menyerap air itu kemudian jadi hitam, dibawalah mendung itu oleh angin sesuai yang diingini oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya hujan di tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, air hujan itu dari langit ketujuh, bukan dari arsy. Ini pendapat sahabat Ikrimah. Dari langit ketujuh menetes tetesan yang begitu besar, seperti tetesan besarnya itu seperti onta, gede-gede. Turun ke langit pertama. Setelah itu nanti turun ke bumi, ini dihancurkan oleh angin, dihancurkan oleh awan, sehingga turunnya jadi sedikit-sedikit. Umpama tidak disaring oleh awan itu kayak saringan, maka hujan yang jatuh itu besar-besar dan bisa berbahaya untuk manusia. Subhanallah, hujan yang dari atas itu kayak tidak ada apa-apanya, kok bisa jatuhnya kecil-kecil, kok tidak pernah sekali aja sing gede dol, tidak pernah. Karena saking rahmatnya Allah, hujan dijadikan rintik-rintik yang sangat kecil. Nek agak besar sedikit, jangankan kok saonta besarnya, sak genggaman ini loh, satu genggam tangan kita ini, andaikan hujan seperti itu, wah hancur semua itu atap-atap. Mobil-mobil kocone pecah kabeh kalau ditembaki Israel kan. Subhanallah, dijadikan kecil-kecil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak pernah dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, sampai hari kiamat, yang namanya hujan diatur oleh Allah kecil. Subhanallah. Ini sesuatu yang biasa, tapi kalau kita pikir, subhanallah, maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita orang nih loh, ngesokno banyu sangka dhuwur, pengen rintik-rintik gak iso. Sadur, gak iso rintik-rintik. Disaring kok angel. Harus membutuhkan ini baru bisa. Itu kesulitan. Air yang sedikit padahal, apalagi ini hujan yang airnya jutaan liter, tapi turun ke bumi bisa rintik-rintik semua. Bisa tetesan-tetesan kecil. Subhanallah. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, wa hadza mukhtaru jumhuri ahlussunnah wal jamaah. Ini pendapat yang diunggulkan dalam ahlussunnah wal jamaah. Hujan itu adalah hasil uap dari air yang ada di bumi. Ini cocok dengan ilmu pengetahuan sekarang. Cuman mizajah bimizajatin minal jannah, tapi dicampuri air dari surga. Jadi hujan ini penguapan seperti teori di ilmu modern sekarang itu. Ada ternyata ulama yang ngomong seperti itu sebelum teori-teori itu ada. Di air ini menguap ke atas, setelah itu dibawa mendung. Cuman bedanya dicampuri oleh Allah dengan campuran air dari surga, sehingga jadi berkah. Fa idza kathural mizaj admatil barakah wa in qallal matar wa idza qallal mizaj qallatil barakah wa in kathural matar, kata Sayyidina Ibnu Abbas. Sahabat Abdullah bin Abbas itu kan ulamanya sahabat, orang paling alim di zaman itu. Beliau mengatakan hujan ini dicampuri oleh Allah dengan campuran air surga. Kalau campurannya itu buahnya, maka hujan yang turun berkahnya besar walaupun sedikit hujannya.
Tapi kalau ada hujan turunnya banyak, campuran dari surga sedikit, maka membawa berkah yang sedikit. Oh, nanti bisa jadi banjir, bisa ini, bisa itu. Itu hujan yang membawa petaka, itu hujan yang dicampuri air surga cuman sedikit aja, sehingga keberkahannya sedikit. Makanya kemarin juga sudah pernah kita bahas, wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Kenapa air hujan itu disebut berkah oleh Allah? Karena ini menurut sahabat Abdullah bin Abbas, hujan itu dicampuri dengan campuran air dari surga, dioplos, dicampuri dengan campuran air surga. Nah, pernah suatu ketika Rasulullah SAW menggandeng tangan Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Cuman zaman akhir niku ada orang-orang golongan-golongan sekte sesat yang membenci Sayyidina Abu Hurairah. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu hati-hati, di media-media sosial itu banyak ajaran-ajaran yang nyeleneh. Ada ajaran yang ngajari benci sahabat, benci ulama, benci habaib. Ajaran benci itu dari mana? Rasulullah tidak pernah mengajarkan kebencian. Karena itu ketika Sayyidina Abu Hurairah saat itu berjalan sama Nabi, dikisahkan ini, digandeng tangannya oleh Rasulullah, dipegang tangannya. Maka Rasulullah mengatakan, khalaqallahu turbata yaumas sabti. Wahai Abu Hurairah, tak ceritani ya, kalau bahasa sekarang, Allah itu menciptakan tanah itu di hari Sabtu. Wa khalaqal jibal yaumal ahad. Kemudian Allah menciptakan gunung-gunung semua yang ada di bumi ini itu di hari Ahad. Atau hari Minggu. Nek wong Islam Ahad, Minggu gimana? Ya enggak apa-apa sih. Tapi bagusnya Ahad. Wa khalaqas syajara yaumal itsnain. Dan ketahuilah wahai Abu Hurairah, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini itu diciptakan di hari Senin. Wa khalaqal makruha yaumal tsalaats. Dan Allah menciptakan segala sesuatu yang dibenci, yang jelek itu di hari Selasa. Makanya hari Selasa itu aura negatifnya paling kuat dibanding hari-hari yang lain. Cuman kalau untuk orang yang bertakwa ya nggak ada hari jelek. Nah, kita jadi orang yang taat tidak ada hari jelek. Tapi pada dasarnya memang hari Selasa itu aura negatifnya lebih tinggi daripada yang lain, karena di hari itulah Allah menciptakan segala sesuatu yang jelek. Iblis apa mana wa ala alihi wa sahbihi, iblis dan semuanya yang seperti iblis itu diciptakan di hari Selasa. Makanya sebagian solihin, orang-orang soleh itu seperti Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau membuka pengajian itu di malam Selasa karena supaya dijadikan orang yang selamat. Hari Selasa ini aura negatifnya itu paling kuat dibanding hari-hari yang lain. Ada juga di hari Selasa itu istighatsahan. Kalau para habaib itu bacanya Hadrah Basaudan, itu ada doa ada doa di situ, kalau dibaca insya Allah terhindar dari bala. Doanya apa ya? Saya lupa. Pokoknya hari Selasa niku jangan lupa untuk wirid, jangan lupa untuk ibadah. Karena di situ Allah menciptakan segala sesuatu yang jelek. Kemudian sambil gandeng itu Nabi meneruskan, wa khalaqan nur yaumal arbi'a. Allah menciptakan cahaya itu di hari Rabu. Cahaya, semua cahaya itu di hari Rabu. Matahari, rembulan, bintang, dan cahaya-cahaya. Wa batsad dawaba yaumal khamis. Dan Allah itu menghamparkan, menciptakan hewan-hewan di hari Kamis. Wa khalaqa Adam ba'dal asri yaumal jum'ah. Dan Allah menciptakan Nabi Adam itu di hari Jumat, menciptakan
ayah manusia, cikal bakal daripada semua manusia, yaitu Nabi Adam. Kalau ada orang punya pemahaman manusia ini awalnya bukan Nabi Adam, berarti itu pemahaman sesat yang menyimpang. Nabi Adam manusia pertama, cikal bakale menungso kabeh keturunannya Nabi Adam. Itu diciptakan oleh Allah di hari Jumat ba'da asar menjelang maghrib. Makanya hari Jumat itu termasuk Sa'ah Fatimiyah, tempat ketika Siti Fatimah itu selalu berdoa dan tidak pernah meninggalkan, rutin berdoa, rutin zikir itu setelah asar menjelang maghrib, setelah asar menjelang maghrib sampai maghrib itu beliau rutin beribadah di sebelum maghrib setiap hari Jumat. Kenapa? Karena di situ Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, dan di situ Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa dari semua manusia atau hamba-hambanya yang beriman. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis ini tadi. Ala kulli hal, Rasulullah gandeng Sayyidina Abu Hurairah, digandeng, diceritani seperti ini. Ini menjadi ilmu untuk beliau dan juga untuk kita semua. Tujuannya apa? Agar kita itu mau berpikir alam semesta ini enggak ada begitu saja. Terutama untuk manusia-manusia yang tidak percaya Tuhan atau orang-orang ateis. Atau kita yang imannya lemah, supaya napa niku kuat imane. Gusti Allah Maha mampu menciptakan segalanya ini. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita orang ateis itu datang ke Sayyidina Ja'far As-Shadiq, cicit Rasulullah SAW. Dia nggak percaya Tuhan. Singkat cerita, ditanya, kamu pernah ke laut enggak? Ya pernah, wahai Imam. Terus pernah punya kejadian yang nggak enak enggak di laut? Oh pernah, saya pernah tenggelam. Kapal saya tenggelam, nahkoda yang mengendali hilang, nggak tahu kemana. Kemudian saya terombang-ambing satu papan. Setelah saya megang satu papan itu, kemudian saya dihantam oleh ombak. Setelah itu nggak tahu, tiba-tiba saya terdampar di lautan dan selamat. Di pinggir laut dan selamat. Terus Sayyidina Ja'far Shadiq memberikan arahan, ngajak mikir. Ketika kamu naik perahu, kamu berharap selamat dengan perahu itu. Ketika kamu tahu perahunya ada yang mengendalikan, kamu berharap selamat dengan yang mengendalikan, supaya bisa mengendalikan tidak sampai tenggelam. Tapi ketika kamu sudah tenggelam, kamu berharap selamat dengan papan. Tapi ketika papan itu hilang semua, diterpa ombak, saat itu kamu berharap selamat kepada siapa? Yang membuat selamat, yaitu Tuhan. Kamu nggak bisa menyelamatkan diri kamu sendiri. Kamu punya harapan agar selamat. Harapanmu itu ke siapa? Apakah ke papan? Apakah ke kapal? Apakah ke nahkodanya yang sudah hilang semua itu? Harapanmu kepada yang maha kuasa, yaitu Allah, Tuhan. Akhirnya setelah diarahkan begitu, dia mikir, iya, ketika seperti itu saya nggak punya harapan kepada siapa dan apapun, nggak ada yang bisa menyelamatkan saya. Papan sudah hilang, saya terombang sampai saya pingsan, saya tidak ada harapan diselamatkan siapa-siapa kecuali yang maha kuasa. Ya benar, Tuhan itu ada. Akhirnya dia masuk Islam. Subhanallah, dari penjabaran ini hadirin, ada sebagian ulama itu memberi kesimpulan, kita itu bisa ngambil pelajaran dari penciptaan bumi, langit dan semuanya ini tadi. Satu, wujudu hadil asya yadullu ala wujudis sani. Ini semua yang ada di bumi yang kita lihat semua ini, langit, tumbuhan, hewan, tanah yang ajaib tadi itu, nggak terlalu keras, nggak terlalu gembur. Ini semua menunjukkan ada yang menciptakan. Nggak mungkin meja ini ada sendiri tanpa tukang kayu. Nggak mungkin baju ini ada sendiri tanpa tukang jahit. Walaupun kita nggak pernah kenalan sama tukang kayu, tukang jahitnya, tapi yakin 1000%, 1.000.000% ada yang buat. Begitu juga alam semesta ini. Ini satu. Nomor dua,
rapinya semua yang kita lihat ini menunjukkan keesaan Allah, keesaan Tuhan. Matahari istiqomah dari timur ke barat. Terus tadi itu hujan istiqomah dari zaman dulu sampai sekarang, ya tetesannya kecil-kecil. Dan seterusnya dan seterusnya. Tumbuhan mereka awalnya kecil tumbuh. Ini menunjukkan Allah itu maha satu. Tuhan itu satu. Kalau Tuhan dua, tiga, apalagi lebih, nanti repot. Matahari tidak akan dari timur ke barat terus. Pasti suatu ketika Tuhan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, variasi matahari ganti dari sini utara ke selatan. Atau matahari itu jangan terbit tenggelam, muter-muter aja loh, kayak goyang pinggul dhuwur. Itu kalau Tuhan lebih dari satu pasti akan terjadi perubahan. Tidak ada keistiqomahan dari matahari dan lain-lain. Matahari istiqomah. Ini yang pertama. Yang kedua, menunjukkan maha esanya Tuhan. Yang ketiga, tajanusuha yadullu ala annal khaliq alim. Jenis-jenis yang kita lihat ini, tumbuh-tumbuhan jenisnya macam-macam. Yang mangga jenisnya bermacam-macam, buah ini macam-macam, apel macam-macam. Loh, itu loh nggak pernah tertukar. Sing mangga, pohon mangga, keluarnya ya mangga. Mangganya apa? Ya buahnya itu. Dan lain-lain itu menunjukkan Allah maha mengetahui, sehingga tidak tertukar antara buah satu dan lainnya. Tetap seperti itu terus dari zaman dulu sampai sekarang. Ini Allah maha mengetahui. Ribuan, jutaan buah-buah yang ada di dunia ini tidak pernah tertukar. Buahnya, daunnya, pohonnya, akarnya, masing-masing sesuai dengan tempatnya. Ini menunjukkan Allah maha mengetahui. Nek buah kelapa ya keluar kelapa, buah mangga ya keluar mangga. Coba kalau Tuhan itu pengetahuannya terbatas, kelapa malah keluar jengkol. Nah, lucu jadi nih. Menunjukkan Allah maha mampu, maha tahu, semuanya diketahui oleh Allah sehingga nggak ada yang tertukar. Dan yang terakhir ini, kesempurnaan yang keempat ini, kesempurnaan dari segala sesuatu yang kita lihat itu menunjukkan maha mampunya Allah. Kelapa seperti itu sempurna. Kita manusia diciptakan subhanallah dalam bentuk sempurna. Hidung dikasih yang model seperti ini. Karena hidung kita itu dikasih model kayak hidungnya gajah, wah repot ya. Telinga kita dikasih sempurna seperti ini, nggak tertukar. Telinga kita dikasih kayak telinganya ayam atau telinganya gajah, wah repot, jelek jadinya. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya sehingga sangat indah. Wallahu a'lam bishawab. Ini seperti itu tadi kesimpulannya, ada 4. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita bersandar kepada yang maha mampu menciptakan segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.